Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Septiana Pratiwi. Kali ini dalam diskusi seputar jurusan ilmu komputer. Kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas materi mengenai UML atau Unified Modeling Language. Kemarin kita sudah bahas, atau di video sebelumnya kita sudah bahas salah satu diagram yang ada di dalam UML, yaitu use case. Yang mana use case ini merupakan penggambaran dari interaksi antara aktor dengan sistem nantinya, yang akan menggambarkan beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat diakses oleh aktor gitu kan di dalam sistem. Nah, jadi selain use case, sebenarnya hal penting lainnya atau diagram lainnya yang perlu kita pelajari itu adalah kelas diagram. Kenapa saya bilang kelas diagram ini penting? Karena kalau tadi kita sudah bermain dengan uh, kebutuhan atau merepresentasikan kebutuhan dari sistem itu secara langsung, secara sistem ya. Nah, sekarang kita perlu pula bagaimana memvisualkan atau memodelkan bentuk dari perancangan database di dalam sistem. Ingat, sebuah sistem itu tidak akan terlepas dari database karena sistemnya sifatnya dinamis, itu akan pasti terhubung dengan database. Makanya kelas diagram ini adalah salah satu aspek yang perlu mungkin dipahami dan dipelajari ketika kita membahas yang namanya UML atau Unified Modeling Language. Ini ya kita bahas. Kita singgung lagi sedikit, ternyata structure diagram itu merupakan kategori di mana kelas diagram itu bernaung gitu kan. Oke, kalau secara definisi, kelas diagram itu adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan secara jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan yang apa yang akan terjadi. Jadi nantinya antara satu tabel dengan tabel lainnya itu pasti akan berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga class diagram ini dapat dikatakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Ini fungsinya, mungkin fungsinya ini dapat dibaca aja. Intinya, kalau kita sudah mempelajari kelas diagram itu kita sudah dapat secara spesifik kebutuhan apa aja yang akan menjadi keperluan kita nantinya untuk merancang kelas diagram. Oke, ini mungkin akan dipelajari, mungkin ini yang perlu dipahami simbol dari kelas diagram itu. Dapat ini ada simbol persegi seperti ini interface, ini kelasnya interface, association, dependency, aggregations. Nah, sebenarnya secara komponen penyusun kelas diagram itu terdiri dari 3. Ada komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah. Kita bahas dulu komponen atas. Komponen atas ini akan menjadi apa ya, definisi dari kelas diagram kita itu. Misal kalau kita punya tabel mahasiswa, nah itu dibikin di komponen atas ini, tabel mahasiswa. Nah, sedangkan komponen tengah ini merupakan atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari kelas. Atribut ini menjelaskan secara detail tipe dari kolom kita atau field kita itu nantinya. Sedangkan komponen bawah ini merupakan operasi yang bisa dilakukan nanti di dalam tabel tersebut. Biasanya kan kalau kita punya tabel mahasiswa, biasanya di tabel mahasiswa itu bisa disimpan, bisa diedit, bisa dihapus. Nah ini, dia akan dibikin di komponen bawah ini. Jadi langsung aja kita aplikasikan dengan sebuah contoh. Kita ambil kasus sebelumnya yang membahas mengenai masalah sistem informasi akademik yang akan dirancang di STK Pesisir Selatan itu. Nah, ini kan udah dapat nih use case-nya udah kita bikin, udah kita rancang use case-nya. Nah, jadi use case ini kita lihat apa aja nantinya kemungkinan yang diperlukan, yang perlu dibuatkan tabelnya gitu, atau kelasnya gitu kan, atau master dari kelasnya. Coba, kalau mengelola itu kan, kalau mengontrol itu kan tidak terlepas nantinya dari ada pastinya di dalamnya proses input, proses edit, dan proses hapus. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada proses input, itu udah otomatis kita perlu sebuah kelas untuk menampung data tersebut. Berarti kita memerlukan nanti kelas untuk siswa ini. Bentar, saya ini supaya dia berbarengan. Kita sandingkan mereka supaya kita tahu
hubungan mereka satu dengan yang lain. Oke, berarti tadi saya bilang kita berarti perlu sebuah kelas untuk menampung data ini. Oke, tapi terciptalah sebuah tabel siswa. Ingat ya, nantinya apa yang tertulis di sini di database-nya nanti juga dituliskan mirip sekali dengan ini. Nah, biasanya apa aja yang menjadi atribut di dalam tabel siswa itu? Biasanya kan ada NIM, ada nama siswa, ada jenis kelamin, dan bla 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 bla. Nah, ini diperlukan atau diasumsikan saja sesuai dengan kebutuhan, karena ini sampel ya, saya bikin aja dikit-dikit gitu kan. Nah, kalau biasanya sesuatu yang biasanya menjadi pembeda atau kata kunci di dalam properti suatu tabel itu kita inisialkan dengan sebuah primary key. Primary key itu ditandai nanti dengan tanda seperti ini, tanda pagar seperti ini. Jadi setelah propertinya itu diiringi dengan tipe data yang ada di field atau kolom tersebut. Biasanya properti-properti yang ada di dalam sebuah tabel itu nantinya akan menjadi kolom-kolom di dalam sebuah tabel seperti itu. Nama siswa chart, JTL chart. Ingat ya, chart itu adalah tipe data yang menampung huruf gitu kan. Nah, jadi masalah tipe data saya tidak perlu lagi menjelaskan, itu sudah menjadi menjadi pengetahuan umum kita sebagai anak IT gitu. Nah, balik lagi ke use case yang kedua, ada mengontrol data dosen. Sama dengan siswa, jadi mengontrol data siswa itu di dalamnya juga terdapat proses inputan. Jadi kita perlu tabel untuk menampung data si dosen itu, maka dia perlu data dosen. Jadi maka kita perlu tabel dosen. Ada di dalamnya beberapa properti dasar seperti ini, ada IDN, nama dosen, dan JTL. Nah, selanjutnya kita lihat ada pula sebuah use case mengontrol jadwal. Mengontrol jadwal itu sama, juga perlu ada sebuah tabel untuk menampung hasil inputannya. Berarti ada sebuah tabel yang berupa TBL jadwal. Di sini kita inisialkan dia dengan TBL jadwal. Ada kode jadwal, kode mata kuliah, kode dosen, dan jadwalnya kapan gitu kan. Nah, selanjutnya kita bikin aja dulu sebelum nanti kita hubung-hubungkan dia. Oke, ada pula mengelola absensi. Sama, kalau misalnya udah mengelola, mengontrol, dan sebagainya macamnya, itu pasti di dalamnya ada sebuah proses input. Kalau ada proses input, otomatis harus ada kelas atau tabel penampungnya gitu kan. Berarti perlu ada pula juga tabel absensi. Ini isiannya ada kode absensi, NIM, dan absensi. Kenapa ada NIM? Karena yang akan diisi absennya adalah mahasiswa atau mahasiswa. Kenapa? Oke, kita lanjut dulu ke materi. Materi ini juga perlu ada karena ini dia sifatnya adalah mengelola ya, kode materi, kode matkul, dan materi. Sama terakhir ada mengelola nilai, tapi lupa saya bikin. Kalau mengelola nilai berarti ada di sini kode nilai, kode NIM-nya mahasiswanya yang dinilai, ada mata kuliahnya. Nah, jadi hubungan masing-masing sistem, masing-masing kelas ini dilakukan kalau misalnya mereka punya punya hubungan. Contoh misalnya dengan tabel jadwal dengan dosen. Jadwal ini kan yang perlu ada di dalamnya apa aja? Ada mata kuliah tadi, ada dosen. Karena jadwal itu pasti yang dijadwal itu pasti mata kuliah kan, semua mata kuliah yang diaku oleh seorang dosen yang memiliki jadwal seperti itu. Nah, jadi proses pembuatan kelas diagram ini nantinya bisa diajukan kembali dari use case diagram ini. Kenapa melihat nilai, mengisi karya, mencetak jadwal itu tidak ada dibikinkan pula tabelnya atau kelasnya? Karena sifatnya dia itu hanya view atau melihat atau mencetak yang diambil dari tabel-tabel yang sudah ada. Coba misalnya melihat nilai. Berarti kan yang dilihat itu nanti ada pastinya nilai ya, ada nilai, tabel nilai yang lupa kita bikin, ada siswanya atau mahasiswanya, ada dengan mata kuliahnya gitu kan. Karena sifatnya adalah mengambil data, bukan lagi menginput data. Sifatnya yang menilai itu sifatnya adalah view gitu kan. Mengisi KRS ini harusnya juga ada ya, juga ada tabel penampungnya, karena saya nggak bikin. Intinya seperti itulah gambarannya ketika kita ingin merancang sebuah kelas diagram. Nah, gimana tadi sini udah nampak kan kalau ternyata dengan kelas diagram dan use case saja kita itu sudah
berhasil membuat sebuah rancangan dari sistem yang nantinya secara nyata bisa kita implementasikan langsung ke dalam sistem ini. Jadi kalau hal ini udah ada, jadi langsung aja buka aplikasi database-nya, dibikin ketentuannya seperti ini gitu. Jadi mungkin itulah penjabaran mengenai diagram, kelas diagram dari UML. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.